Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'usi rahmatan lil alamin, amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, alhamdulillah wa syukrillah, pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menghirup udara segar, sekaligus masih menyempatkan untuk mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan tausiah yang selalu dikirim lewat channel Rahmatul Ummah bisa bermanfaat, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan mengambil tema Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar kepada seseorang dengan sebutan gelar perusak agama dan perusak negara. Siapa yang dimaksud oleh Allah? Orang yang bergelar perusak agama, perusak negara. Nah, untuk menjawab hal itu, kita simak ada salah satu kisah di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dalam satu hikayat wafil hadis, dalam hadis disebutkan dalam kitab Majalisus Saniyah, marro Isa alaihi salam qaryatan kasirotal asyar wal anhar. Suatu ketika Nabi Isa alaihi salam lewat ke suatu kampung. Kampung tersebut subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Tanda kesuburan kampung itu tumbuh berbagai pepohonan yang rindang dan berbuah dan berdaun hijau. Di samping itu sungai-sungainya mengalir air, ada yang ke sawah, ada ke pemukiman warga. Sudah kita bisa bayangkan betapa indahnya kampung tersebut. Sawahnya menghijau dengan padinya, lalu ada juga padi yang sudah menguning. Betapa indahnya. 3 tahun kemudian Nabi Isa lewat lagi ke kampung yang pernah dilewati. Apa yang terjadi? Ternyata kejadiannya ini sudah berubah 180 derajat, sudah berubah drastis. Yang dulunya kampung tersebut pepohonannya hijau, sekarang pepohonannya sudah tidak berdaun lagi, sudah tidak hijau lagi karena kekeringan. Begitupun sungai-sungainya yang tadinya mengalir air, sekarang sedikit pun tidak ada airnya. Sehingga Nabi Isa alaihi salam sempat kaget. Ketika dalam keadaan kaget, fa'auhallahu ta'ala ila Isa min dzalika, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salam supaya tidak kaget lagi. Kenapa itu kampung menjadi tidak subur makmur? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Isa, engkau jangan kaget kejadian-kejadian yang engkau lihat 3 tahun kebelakang. Engkau lihat kampung ini subur makmur, sekarang sudah berubah tidak subur makmur lagi. Nabi Isa bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang terjadi sampai kampung ini sudah tidak berpenghuni lagi? Dulu kampung ini padat dengan pemukiman warga, sekarang penghuninya sudah tidak ada satu orang pun. Ditinggalkan ini kampung, kenapa? Sungainya tidak mengalirkan air,
pepohonannya sudah pada kering-kering sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Isa, marro rojulun alal qaryah tarikus salat pagossala wajhahu bi ainiha panasafat al anhar wa yabisat al asjar. Apabila engkau ingin tahu kenapa kampung ini menjadi berubah, yang tadinya subur makmur jadi kampung yang tandus, karena pernah di suatu ketika ada seseorang laki-laki yang suka meninggalkan sholat lewat ke kampung ini dan mencuci mukanya di air sungai, sehingga air bekas daripada cucian muka orang yang suka meninggalkan sholat mengalir ke sungai-sungai lain. Karena dahsyatnya siksa daripada orang yang suka meninggalkan sholat, sampai-sampai sungai tersebut menjadi tidak berair lagi dan pepohonannya pun tidak tumbuh lagi. Maka yakinlah bahwa apabila seseorang sudah meninggalkan sholat, orang tersebut merugikan dirinya sendiri dan merugikan diri orang lain. Kenapa merugikan diri sendiri? Dirinya akan dirugikan nanti di akhirat, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam neraka. Lalu yang disebutkan merugikan diri orang lain, kenapa? Itu gara-gara mereka mencuci muka di suatu sungai, bekas air cucian muka orang yang suka tidak sholat mengalir ke sungai, sehingga sungainya menjadi tidak berair lagi dan pepohonan tidak tumbuh lagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam, lamma kana tarikus sholat sababan lihadamidin kana sababan likhorobid dunya. Wahai Isa, perlu engkau ketahui, ketika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak sakit, maka orang tersebut adalah perusak agama dan perusak negara. Nah itu, na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi pertanyaan yang di awal, siapa yang dimaksud oleh Allah? Ada orang yang disebut perusak agama dan perusak negara. Perusak agama adalah orang yang meninggalkan sholat. Man tarokas sholat faqad hadamadin. Orang yang meninggalkan sholat berarti merusak agamanya sendiri. Dan orang yang meninggalkan sholat berarti merusak negaranya. Mudah-mudahan kejadian-kejadian di zaman Nabi Isa itu tidak menimpa kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang selalu menjaga dan mementingkan sholat yang 5 waktu, agar terhindar dari sebutan dari Allah Subhanahu wa taala perusak agama dan perusak negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.